Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba hudan lana wa qanunan fi hayatina dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang selama ini banyak kita nikmati dengan kita pandai-pandai untuk mensyukurinya atas segala karunia-Nya yang diberikan olehnya, sehingga Allah pun insya Allah akan menambahkan karunia kepada orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga akan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilian, kebodohan menuju kepada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat nanti menjadi umat Rasulullah yang terbaik, dan kita pun mendapat syafaat dan maunah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, melanjut daripada apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama kalinya tentang menuntut ilmu, khususnya bagi para pelajar, dengan harapan tentang menuntut ilmu ini para pelajar, siswa-siswi bisa menuntut ilmu, bisa belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi harapannya adalah menjadi orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, akan bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita perlu akan ilmu itu, tapi ilmu itu adalah harus dibarengi dengan adab, dengan etika, dengan tingkah laku. Bahwa orang yang berilmu itu harus punya adab. Mengapa demikian? Kalau orang yang berilmu punya adab, maka dia pun akan bisa untuk menempatkan posisinya sebagai seorang pelajar yang benar. Dengan adab inilah akan bisa menilai diri seseorang, terutama adalah para pelajar, itu akan bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain yang menyaksikannya dan melihatnya dalam gerak-gerik kehidupannya. Seorang pelajar bagaimana baiknya ketika dia akan berangkat menuju sekolah, ketika dia akan belajar masuk ke dalam kelas, ketika dia akan mulai menuntut ilmu, ada etika ataupun adab yang harus dimiliki. Sehingga kita tidak sekedar belajar, setelah belajar sudah lupa. Begitu kita belajar sudah selesai, kita seolah-olah belajar hanya sekedar untuk absensi di kelas.
Begitu pulang dari belajar sudah lupa apa yang dipelajari tadi. Di sini perlunya adab. Seorang yang berilmu itu harus beradab. Kenapa? Kalau orang punya ilmu, dia beradab, maka dia pun akan bisa menyesuaikan diri. Bagaimana misalnya seorang pelajar yang baik, itu akan bisa mempunyai adab ini, terutama adalah untuk bisa menumbuhkan rasa mencintai akan ilmu. Kita dengan adab itu, bagaimana cara kita untuk bisa bawa buku. Kalau umpamanya buku yang kita bawa itu adalah tidak pakai tas misalnya, maka ketika kita akan membawa buku itu ada yang harus kita tekankan menjadi kebiasaan kita saat kita membawa buku sebagai wujud cinta kita kepada ilmu. Caranya dengan cara kita membawa buku untuk bisa dipegang dengan baik. Kadang-kadang kita melihat seorang pelajar yang hanya sekedar membawa buku, digulung bukunya, dipegang, bahkan dikantongin di saku belakangnya. Mana wujud cinta kita kepada ilmu? Ilmu yang harus kita cintai, harus kita cari, itu hendaknya kita harus bisa menghormati ilmu itu. Sehingga kalau kebiasaan yang tidak benar dalam menuntut ilmu tidak dengan adab, sehingga itulah yang membuat kadang begitu selesai kita belajar, bukannya teringat akan pelajaran yang pernah kita pelajari, bahkan itu tidak teringat sama sekali, bahkan dibilang hilang dari kita. Kenapa? Ilmunya jadi hilang lantaran kita tidak bisa membawa dengan sebaik-baiknya alias beradab. Ketika kita akan mulai buka buku yang akan kita pelajari atau buku tulis yang akan kita buka atau pensil, pulpen yang akan kita ambil, hendaknya kita biasakan diri untuk bisa menggunakan adab. Setiap kali kita akan mulai menulis atau mungkin akan mulai belajar, kita dibiasakan untuk tertib duduk dengan baik. Diniatkan hatinya adalah untuk belajar, berdoa niat untuk belajar. Begitu kita guru akan menerangkan, kita hendaknya untuk bisa memperhatikan dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk bisa duduk tenang. Kebiasaan yang seperti itu kalau kita lakukan terus menerus, itulah banyak akan bisa dirasakan nikmatnya orang mencari ilmu. Begitu dengan tata cara adab yang kita tekankan untuk menuntut ilmu, itu yang akan membuat berkahnya ilmu. Misalnya kita lihat, begitu keluar kita menjadi seorang alumni pada sebuah SMK misalnya. Begitu ketika saat belajar kita selalu dapat ranking terus. Entah itu mungkin ranking 1, ranking 2, yang jelas kita dapat ranking setiap kelas. Di kelas 10 ranking 1 umpamanya, kelas 11 ranking 1 lagi, kelas 12 ranking 1 lagi. Selesai keluar dari SMK, kita pun sudah mulai akan kelihatan bukti nyata apa yang sudah kita lakukan ketika kita belajar di SMK tersebut. Terlihat bagaimana kita bisa menggunakan adab kita saat kita belajar dari ilmu yang kita pelajari itu. Kadang ada orang yang begitu keluar dari alumni pada SMK itu dengan ranking-ranking tersebut, prestasi-prestasi yang baik itu, keluar dari itu malah bukan menjadi yang baik seperti yang bisa dilakukan ketika menjadi siswa. Kenapa? Karena inilah kurangnya memahami akan ilmu dengan baik. Bahkan bisa melupakan adab. Kedekatan adab daripada adab ini tak lepas dari semua, dari tindak tanduk kita. Itulah yang akan kita rasakan nanti ketika kita sudah keluar dari sekolah, kita sudah menjadi alumni, itu akan dirasakan
Bagaimana ketika kita belajar, adab kita, tingkah laku kita, cara kita untuk menjunjung tinggi akan ilmu itu akan terlihat menjadi wacana ketika kita sudah menjadi alumni. Dari sini kita harus bisa mengambil sesuatu yang baik. Kenapa seorang yang tadi sekolah dengan prestasi yang begitu banyak keluar dari sekolah bukan menjadi orang yang baik? Itu lantaran karena kita mencari ilmu tujuannya adalah bukan untuk ibadah, apalagi dengan mencari ilmu itu kita tidak menggunakan adab. Dampak yang terjadi itu, akibat dari itu yang kita lakukan, itulah yang kita dapatkan. Mari dengan hal ini saya mengajak kepada para pelajar khususnya, mari untuk tetap semangat belajar dengan penuh adab, tata krama, sopan santun, baik itu ketika kita menulis, ketika kita mulai menerima pelajaran, ketika kita sudah mau pulang dari sekolah, hendaknya terbiasakan dengan adab untuk menuntut ilmu. Dengan demikian harapannya kita ini insya Allah mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang berkah, yang insya Allah ini yang diharapkan diangkat derajatnya oleh Allah dari orang-orang yang berilmu. Barangkali singkat pertemuan ini, kita lanjut lain waktu insya Allah pada saat gelombang yang sama. Wal-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.